Halo semuanya, kembali lagi tentang pembahasan dari Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas tentang fungsi statik dan fungsi logika. Di sini ada dua yang harus kita bahas dan sudah memiliki petunjuk-petunjuknya di sini. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu. Aku akan memberi contohnya gimana cara pengerjaannya. Baik, kita mulai saja dari nilai yang terendah. Nilai terendah adalah menggunakan min, nilai tertinggi max, nilai rata-rata average, nilai yang sering keluar adalah mode, count ini adalah sel yang terisi dari setiap barisnya. Count if adalah menghitung banyaknya angka, oke ya. If tunggal adalah untuk benar atau salah. If bertingkat adalah memiliki lebih dari dua kondisi, seperti itu. Kita langsung mulai saja. Sama dengan min untuk nilai terendah, buka tutup, kita blok saja seperti ini, lalu tutup, kita enter. Hasilnya satu adalah nilai terendah di sini. Berikutnya ada nilai tertinggi, gunakan max, buka tutup, kita blok saja seperti yang tadi, tutup, kita enter. Nilai tertingginya adalah 7. Nah, berikutnya adalah nilai rata-rata. Rata-rata adalah rata-rata menggunakan average untuk menghitung nilai rata-rata. Kita blok saja langsung seperti ini, enter. 4,2. Di sini aku cuman satu angka di belakang koma karena kalau kebanyakan nanti pusing ngelihatnya ya. Jadi aku memilih kalau tidak mau menggunakan koma, tinggal diklik di sini, lalu angkanya hilang. Berikutnya ada nilai yang sering keluar. Nilai yang keluar tadi menggunakan mode. Jadi berapa apa aja nilai yang sering keluar tuh ada berapa? Tinggal blok. Kita enter. Nilai yang sering keluar adalah 4. Di sini ada 4 dan 6. 4, kenapa nulisnya 4? Karena yang diawali dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama keluar adalah 4. Jadi yang ditulis di sini adalah angka 4. Seperti itu ya, jika ada yang kurang paham. Berikutnya ada count. Count ini tadi yang sudah saya jelaskan adalah sel yang terisi tiap baris ada berapa banyak. Sama dengan count, buka kurung, kita blok saja satu baris, enter. Ada 9 karena di sini ada yang kosong ya, berarti datanya ada 9. Nah, di sini adalah untuk menentukan berapa banyak nilai yang sering keluar nih. Angka 4 ada berapa yang datanya yang keluar. Sama dengan count if, buka kurung, kita blok saja, kita tutup, enter. Nah, sini ada kesalahan nih. Karena kita akan menentukan berapa banyak nilai yang sering keluar, kita harus tambahkan nilai ini. Berarti kita titik koma, nilai yang sering keluar, kita enter. Ada 2. Di sini ada 4-nya ada 2. Berarti di sini count if-nya ada 2. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi logika. Ada if tunggal dan if bertingkat. Nah, di sini perintahnya adalah jika nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, tampilkan besar. Jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan kecil. Karena ini if bertingkat, berarti hanya ada 2, benar atau salah, atau hanya 2 pilihan. Kita mulai. Sama dengan if, buka kurung, nilai terendah lebih besar dari nilai yang sering keluar, titik 2, tanda petik, titik 2, besar, dan titik koma, buka kurung lagi, kecil. Hanya ada 2 karena di sini if tunggal ya, yang tadi sudah itu benar atau salah, atau hanya ada 2 pilihan. Kita enter, hasilnya kecil. Kenapa? Karena nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar. Begitu juga nilai tunggal yang berikutnya. Jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai keluar, tampilkan tinggi. Jika nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan rendah. Sama seperti yang tadi nulisnya. Sama dengan if, buka kurung, nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, titik koma, petik, tinggi, tutup
titik koma lagi, buka petik 2, rendah seperti ini cara menulisannya. Kita enter. Tinggi, karena nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar. Nah, if bertingkat berarti if tingkat sini lebih dari 2 kondisi. Kita baca petunjuknya. Jika nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, tampilkan besar. Jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan kecil. Jika nilai terendah sama dengan nilai yang sering keluar, tampilkan sama. Di sini ada 3 kondisi, yang besar, kecil, dan sama. Nah, di dalam if itu adalah jumlah kondisi dikurangi 1. Berarti di sini ada 3 kondisi, berarti if-nya kita tulis 2 saja. Sama dengan if buka kurung nilai terendah lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka kita tulisnya besar. Terus kita tulis if lagi. Jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka kita tulis kecil. Jika tidak keduanya berarti sama. Jika besar tidak, kecil tidak, berarti sama. Kalau misalnya nilainya sama, nah kita enter. Kecil, artinya ada kesalahan. Kita cek dulu. Nilai terendah lebih kecil dari yang ini, hasilnya kecil. Itu yang sama. Atau ini tanda petiknya salah. Nah, seperti itu. Nah, kalau jadi perhatikan penulisannya. Kalau tadi kan aku nulisnya di sini petik 1, berarti dia ada kesalahan. Kita petik 2, berarti dia baru bisa seperti itu. Nah, yang ini juga sama. Jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, tampilkan tinggi. Jika nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan rendah. Jika nilai tertinggi sama dengan yang sering keluar, berarti item. Cara penulisannya kurang lebih sama seperti yang tadi. If buka kurung nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka kita tulisnya tinggi. If lagi, nilai yang tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka kita tulisnya rendah. Kalau tidak keduanya, item. Enter. Oh, sini ada yang salah, kurang. Nah, seperti itu. Jadi diperhatikan baik-baik dalam penulisannya, karena suka ada terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kita sudah menyelesaikan fungsi statik dan fungsi logika. Ini saja yang bisa aku jelaskan terlebih dahulu, yang jelaskan sekarang. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video aku.